Bab 1082. Murid-murid terkesiap melihat hal tersebut. Bagaimana bisa wanita itu begitu kuat? Cepat, datang. Ada penyusup. Datang dan bantu kami. Setelah beberapa detik, ada sebagian murid yang berpatroli berteriak keras. Dalam sekejap, semua orang di aula lelubur. Terkejut dan mereka pun langsung mendatangi tempat tersebut. Ada sekitar beberapa ratus orang yang muncul di sana. Kau tidak memberiku pilihan selain membunuh kalian semua dan kemudian pergi mencarinya sendiri karena kau tidak akan menyerahkan esensi naga, kata Laura dengan dingin. Bis Laura perlahan mengangkat tangannya, dan bola api hitam mulai menyala di telapak tangannya. Udara di sekitarnya langsung terdistorsi. Api hitam itu adalah api neraka kekuatan. Laura api nomor 3 di antara api sihir dunia. Laura kemudian dengan santai mengangkat tangannya dan api neraka mulai menderu. Semua murid keluarga Box tercengang. Graar. Api neraka hitam meledak di antara kerumunan dan menyebar dengan cepat. Dalam beberapa saat, mereka yang dilalap api meratap dengan mengerikan. Berhenti. Terdengar suara teriakan marah yang diikuti oleh seorang pria yang mendekati tempat kejadian itu dengan cepat. Dia adalah pemimpin keluarga Box, Sir Robex Box. Robert memelototi Laura dan bertanya dengan marah, "Siapa kau? Beraninya kau menyusup ke dalam aula leluhur keluargaku dan membunuh anak buahku?" Robert pun tercengang dan marah ketika melihat bagaimana semua anak buahnya terbakar hidup-hidup. Hari itu adalah hari peringatan kematian ayah Robert. 3 tahun yang lalu ayahnya meninggal setelah sakit parah, dan dia datang untuk menghormati ayahnya di aula leluhur. Namun, dia tidak menyangka seseorang akan membuat masalah di sana. Jadi, Comer Box. Laura memandang Robert tanpa ekspresi dan berkata, "Bagus. Aku akan meminjam esensi naga keluargamu dan menggunakannya. Lebih baik kau menyerahkannya." Menyerahkannya. Robert memelototinya dengan tinjunya yang terkepal erat. Dia sangat marah. Dia menjawab dengan mata memerah, "Hari ini adalah ulang tahun kematian ayahku dan kau mengganggu kedamaiannya. Meski kau seorang wanita sekalipun, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini hidup-hidup." Robert melepaskan energi internalnya dan pedang panjang muncul di tangannya. Pedang itu sepertinya adalah senjata indigo. Astaga. Detik berikutnya, Robert langsung menerjang ke arah Laura. Bas. Laura perlahan mengangkat tangannya dan melemparkan perisai pelindung di depannya. Graar. Pedang Robert dengan keras terangkut di perisai pelindung tersebut dan diikuti oleh suara ledakan keras. Robert pun terlempar mundur puluhan meter. Sementara itu, Laura hanya diam berdiri di sana tanpa terluka. Apa? Bagaimana mungkin ini terjadi? Wajah Robert langsung berubah. Dia tampak ketakutan. Dia telah menggunakan hampir 90% energi internalnya dalam serangan barusan, namun hal itu tidak mempengaruhi wanita itu sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi inikah kekuatan Sir Box? Ternyata tidak ada apa-apanya, kata Laura dingin. Laura kemudian perlahan mengulurkan tangannya dan memberikan tamparan keras. Brak. Robert hampir tidak bisa bereaksi karena gerakan Laura terlalu cepat. Dia mendengus sebelum terpental mundur dan mendarat di tanah dengan keras. Puff. Robert memuntahkan seteguk darah segar dan tampak sangat ketakutan. Namun, Laura perlahan mendekatinya dan menginjak wajah Robert dengan sepatunya. Sebelum dia dapat bereaksi, Laura memandang rendah dia dan berkata dengan suara dingin, "Serahkan esensi naga." Robert hanya merasakan dirinya dihina besar-besaran.
Dia adalah pemimpin keluarga Box. Kapan dia diinjak oleh orang lain? Ini adalah penghinaan besar. Bab 1083. Kau ingin esensi naga? Langkahi dulu, mayatku. Wajah Robert sedang diinjak oleh Laura. Dan dari ekspresi wajahnya ia tampak kesakitan, tetapi ia masih memiliki tekad yang kuat. Wanita ini menginginkan esensi naga. Mustahil. Esensi naga adalah pusaka keluarga yang 9. Dilindungi oleh leluhur Box dengan niawa dan darah mereka untuk memastikan obat tersebut diturunkan dari generasi ke generasi. Dia lebih baik mati daripada menyerahkan obat itu padanya. Baiklah. Ekspresi dingin Laura tampak menjadi setelah mendengar kata-katanya. Jika kau tidak berbicara, aku akan membuatmu buka suara. 32 Zes. Laura kemudian memancarkan aura yang sangat kuat sambil mengangkat tangannya. Dan bola api neraka hitam pun muncul di telapak tangannya. Api neraka langsung mendistorsi udara di sekitarnya. Wajah Robert memutih setelah merasakan panasnya api hitam tersebut. Dia merasa panik. Di sisi lain aula leluhur, sesosok pria muncul diam-diam dan dia bergerak cepat seperti hantu di bawah sinar bulan. Itu Daryl. Daryl langsung datang ke aula leluhur keluarga Box setelah berpisah dengan kepala biarawati Serendipity. Dia tiba-tiba terpana dengan pemandangan di hadapannya saat mencapai pintu masuk aula leluhur. Sial apa yang terjadi? Dia melihat banyak murid keluarga Box tergeletak di tanah. Entah apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Robert Box terbaring di tanah dalam genangan darahnya sendiri, tidak jauh dari sana. Dia pun sedang diinjak oleh seorang wanita. Pikiran Daryl berdengung saat melihat wanita itu. Dia memiliki tubuh yang menggoda dan memancarkan aura otoritas yang sangat kuat. Persetan, apakah itu Master Sekte Pijar? Laura Hanson. Mata Daryl melebar tak percaya. Bagaimana wanita itu di sini? Saat dia berpikir kembali, tidak heran Chester dan Dax tidak dapat menemukan Hanson bersaudara. Ternyata mereka melarikan diri ke Mr. Loren. 3/6 sebenarnya, Daryl tidak bisa direpotkan oleh Laura, karena hal terpenting yang harus dia lakukan saat ini adalah mendapatkan esensi naga dengan cepat. Daryl pun hanya diam-diam mengamati lingkungan aula leluhur. Aula leluhur keluarga Box dikelilingi oleh gunung dan sungai. Tempat itu menemang sebuah tanah yang berharga dengan feng shui yang baik. Nasib generasi mendatang biasanya terkait dengan tempat arwah leluhur mereka diabadikan. Tak heran jika keluarga Box menjadi salah satu keluarga terbesar di kota itu. Hal penting seperti esensi naga harus disembunyikan di titik fokus tanah. Titik fokusnya adalah area paling tengah tanah dengan feng shui terbaik. Daryl diam-diam menjauhi Laura, memasuki aula leluhur, dan masuk ke dalam ruang paling tengah aula leluhur. Daryl sangat gembira ketika dia membuka pintu tempat itu. Jika tebakannya benar, esensi naga pasti ada di ruangan itu. Daryl membuka pintu dan memasuki ruangan dengan perlahan. Persetan. Apakah keluarga Box membangun istana bawah tanah? Ruangan itu memiliki lusinan nisan leluhur. Mereka semua adalah leluhur keluarga Box. Sebuah papan batu giok didirikan tepat di tengah ruangan dengan sebuah kotak emas indah yang terletak di atasnya. Arus aura spiritual yang sangat kuat terus memancar dari kotak emas yang membuat seluruh ruangan dipenuhi dengan aura spiritual. Itu pasti esensi naga. Daryl sangat senang dan hanya ingin tertawa. Namun, Daryl tidak banyak berpikir saat itu. Dia pun bergerak, mendekati ke depan, dan hendak mengambil kotak emas itu.
Namun, 6 saat dia menyentuh kotak emas. Dan menggunakan kekuatannya, dia masih tidak dapat mengambilnya. Sial. Kotak itu tertanam kuat pada papan batu giok. Kotak emas itu pun terkunci, sehingga dia tidak dapat mengambil esensi naga secara langsung. Daryl merasa ingin menggunakan energi internal untuk membuka kotak emas tersebut, tetapi dia takut itu akan merusak esensi naga di dalamnya. Daryl memutuskan untuk menggunakan White Lily Cold Flame untuk melelehkan kotak emas setelah beberapa saat merenung. Begitu dia membuat keputusan, dari perlahan mengangkat tangannya dan melemparkan White Lily Cold Flame. Bab 1084. Detik berikutnya, White Lily Cold Flame melayang dan segera menelan kotak eman di bawah kendali Daryl. Daryl terus mengawasi kotak itu dan tidak berani berpaling ke tempat lain sama sekali. Itu adalah pekerjaan yang rumit dan jika dia melakukan kesalahan sedikit saja, mungkin akan menghancurkan esensi naga di dalam kotak. White Lily Cold Flame adalah urutan pertama api sihir yang terkuat dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Set, set, set. Kotak emas itu segera mulai meleleh. Haha, esensi naga akan segera berada di tanganku. Daryl entah kenapa merasa senang. 6 peri kecil, istri kecil, tunggu aku akan segera menyelamatkanmu. Astaga. Namun, seorang wanita masuk ke dalam. Itu Laura Hanson. Beberapa saat yang lalu, Laura menggunakan api neraka untuk membakar kulit Robert. Hanya sedikit orang yang bisa menahan rasa sakit tersebut dan Robert pun tidak bisa lagi bertahan. Dia pun kemudian memberi tahukan di mana esensi naga disembunyikan. Namun, Laura mengerutkan keningnya ketika berada di pintu masuk ruangan. Seseorang sudah ada di dalam dan itu adalah Daryl. Laura gemetar saat melihat Daryl di dalam ruangan tersebut. Bertemu musuh yang dibenci hanya akan 2/6 membuka kombati luka lama, kemarahan. F dalam detrinya membara ban mengemgat. Sekte piarnya dihaneurkan oleh Daryl. Laura kemudian memperhatikan bahwa Darnil menggunakan White Lily Cold Flame untuk melelepkan kotak eman dan dia pun langsung menyadari bahwa dari juga menginginkan esenai naga. Laura geram. Dia menginginkan esensi naga untuk menyembuhkan kakaknya. Bagaimana dia bisa membiarkan musuh bebuyutannya untuk mendapatkannya? Bas. Laura melompat ke depan tanpa ragu. Aura yang kuat lalu meledak dan terkonsentrasi di telapak tangan kanannya sebelum dia melemparkannya ke punggung Daryl. Daryl bahkan tidak melihat Laura. Seluruh fokusnya adalah pada kotak emas di depannya yang akan benar-benar meleleh. Dia berada di titik paling krusial sekarang. 3/6 duar. Serangan itu mendarat dengan kuat ke arah Daryl yang kemudian terpental puluhan meter sebelum mendarat dengan buruk di lantai dan memuntahkan seteguk darah segar. Sebenarnya, kekuatan Laura meningkat pesat akhir-akhir ini. Jika Daryl bertarung melawannya dengan kekuatannya saat ini, tidak ada yang akan tahu siapa yang akan menjadi pemenangnya. Namun, serangan diam-diam Laura telah membuat Daryl benar-benar lengah. Sial. Saat dia mendarat di lantai, Daryl merasa seolah-olah organ dalamnya hancur berkeping-keping dan dia pun merasakan sakit luar biasa yang hampir membuatnya pingsan. Kekuatan serangan itu menjadi terlalu kuat, dan Daryl berjuang untuk berdiri. Seluruh tubuh Daryl menjadi lemas, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatannya sama sekali. Kau dari menatap Laura dengan kebencian. Sial, bagaimana wanita itu tiba di sini begitu cepat. 1 langkah. Itu adalah langkah terakhir sebelum mendapatkan esensi naga. Namun dia diserang secara diam-diam olehnya.
Laura berjalan menuju platform batu giok dan mencoba meraih kotak emas yang benar-benar sudah meleleh. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil esensi naga dari kotak tersebut. Dia lalu menyimpan esensi naga dengan aman sambil tersenyum. Matteo akhirnya bisa mencapai pemulihan penuh dengan esensi naga dan kekuatannya akan dapat meningkat juga. Mereka berdua akan dapat membangun sekte pijar dari awal dan membuatnya bangkit lagi. Daryl pun merasa sangat cemas ketika melihat Laura mengambil esensi naga. 6/6 Bab 1085 Daryl. Mata Laura terkunci pada Daryl. Dia lantas menggertakkan giginya dan berkata, "Bukankah kita ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain? Tuhan benar-benar memberkati hidupku. Dia tidak hanya mengizinkanku menemukan esensi naga, tetapi juga dapat menangkapmu." Laura menyeringai licik. "Katakan padaku, bagaimana kau ingin mati?" Dia kemudian berjalan perlahan dengan niat membunuh yang menguar dari dirinya. Laura tidak bisa menyembunyikan amarah di hatinya saat mengingat sektenya telah dihancurkan tepat di depan matanya. Dia tentu saja tidak akan membunuh Daryl dengan mudah. Dia ingin menghilangkan kebencian di hatinya, dan 91-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menyika Daryl sampai memohon padanya untuk membunuhnya. Wajah Daryl memucat, tapi dia masih tersenyum ringan. Laura Hanson menyerang seseorang dari belakang. "Tidak heran kau dan Matteo Hanson adalah saudara kandung. Kalian berdua sama tidak tahu malu." Plak. Laura berjalan ke arah Daryl dan menamparnya dengan keras. Daryl sangat lemah dan bahkan tidak bisa menghindari tamparan itu. Tamparan itu mengenainya tepat di pipinya yang menyebabkan wajahnya langsung membengkak. "Kau hampir mati, namun kau masih belum memohon belas kasihan," kata Laura dingin sambil memelototi Daryl. Wajah Daryl terluka, tetapi dia meras 2/6 lebih emas di dalam batinya karenauka. Ukanya, dia pun tidak bima menaunaka enerot intemalnya, dan karena itu, dia tidak bisa melepaskan White Lily Cold Flame. Dia bahkan tidak bisa melepaskan orang kuat di dalam pagoda karena kelemahan sesaatnya. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar sendirian tanpa dukungan apapun pada saat itu. "Apa yang harus aku lakukan?" Daryl diam-diam mengamati Laura sambil berpikir dalam. Laura memang tidak hanya cantik, tetapi dia juga memiliki aura yang indah. Meskipun mereka adalah musuh, Daryl tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru saat melihatnya dari dekat. Setelah tidak melihatnya untuk sementara waktu, dia benar-benar menjadi lebih menarik. 6 Lura mengenakan gaun parjan beria. Gaun yang memamerkan tabuhnya. Meskipun dia memancarkan aura kebencian yang mematikan, dia masih tompak agak menggoda. Mata Elnura berkilat dingin saat melihat Daryl meliriknya. Plak, plak, plak. Detik berikutnya, Laura menamparkan Darty beberapa kali lagi tanpa peringatan. "Kalau kau melihatku dengan pandangan seperti itu lagi, aku akan mencungkil matamu," kata Laura dengan dingin. "Sial, dia orang yang pemarah," keluh Daryl. Pahit dan dia pun tidak berani menatapnya lagi. "Daryl, kau tidak akan lolos dari kematian hari ini." Laura masih tidak ingin membiarkannya pergi begitu saja. "Jika kau ingin kematian yang cepat, maka jawablah beberapa pertanyaanku. Kalau tidak, aku akan membuatmu sangat menderita." Laura lalu mengamati sekeliling Mia, Daryl dan selalu bersama dengan kedua saudaranya. Dua saudaranya yang lain pasti ada di dekatnya. Jika Daryl ada di sini, akan sangat mudah baginya jika dia membunuh Daryl saat itu juga. Namun,
Akan lebih baik jika bisa membuat Daryl mengungkapkan keberadaan Dax dan Chester. Dia akan menamlap mereka satu persatu dan membalas dendam atas kehancuran Sekte Pijar. Setelah mendengar kata-katanya, Daryl pun bertanya, "Apa yang ingin kau tanyakan?" Dia akan memiliki kesempatan untuk hidup jika Laura tidak segera membunuhnya. S6 Laura tidak bereakai terhadap kata-kata Daryl dan dia bertanya dengan dingin. "Izinkan aku bertanya, apakah Dadan Chester ada di Miss Loren? Ada di mana mereka?" Bab 1086. Daryl diam-diam menghela napas sambil merenungkan bagaimana dia dapat melarikan diri. Dia pun mulai berbicara. "Omong kosong, mereka ada di dekat sini. Namun, aku tidak dapat memberi tahu lokasi mereka." "Kau, Brak." Sebelum dia selesai berbicara, Laura menginjak Daryl. "Kau memang orang yang setia, dan karena itu, kau tidak akan memberi tahuku." Laura memandang rendah Daryl. Daryl merasakan rasa sakit di wajahnya dan mencoba melepaskan diri. Tetapi dia tidak bisa bergerak. Kekuatan Laura sangat kuat dan Daryl tidak memiliki kekuatan apapun dalam dirinya. 6 saat ini mungkin akan memakan waktu puluhan jam sebelum dia mendapatkan kembali kekuatannya sepenuhnya. Laura tertawa ringan, "Jadi, kau tidak mau mengatakannya? Apakah kau pikir aku akan membiarkanmu diam saja? Apakah kau tahu bagaimana aku meyakinkan Robert Box? Aku membakarnya dengan api neraka yang akan membakar kulitmu dan membuatmu tidak bisa hidup ataupun mati." Laura mengangkat tangannya dan bola api hitam pun muncul. "Api neraka." Daryl tiba-tiba tertawa melihatnya. "Nona Hanson, apakah kau lupa bahwa aku memiliki White Lily Cold Flame? Apakah kau masih berani menggunakan api neraka padaku? Apakah kau tidak takut dengan serangan balik?" Meskipun Daryl terluka parah dan tidak 2/6 dapat mengeluarkan White Lily Cold Flame, namun api sihimia akan secara otomatis melakukan serangan balik ketika dia diserang oleh api sihir lainnya. Ekspresi Laura langsung berubah. "Bagaimana aku bisa lupa bahwa dia memiliki White Lily Cold Flame? Baiklah, aku punya banyak cara lain untuk menyiksamu bahkan tanpa menggunakan api neraka," kata Laura dingin sambil mengeluarkan cambuk dari tubuhnya. Cambuk itu bersinar merah dan tampak seperti permata yang berharga. "Apakah kau tahu apa ini? Ini adalah Red Python Whip, cambuk piton merah. Cambuk yang terbuat dari tendon ular piton merah. Ada duri di atasnya yang tampak seperti sisik ular. Menurutmu apa yang akan dirasakan oleh kulitmu?" tanya Laura sambil tertawa ringan menatap Daryl. "Sial, wanita ini kejam." Daryl tertegun. 3/6 tetap wajahnya tampak akup tak acuh. "Cambuk itu terlihat biasa-biasa saja. Aku terdak akan merasa apa-apa jika kau mencambukku dengan itu." Daryl hampir menangis ketika dia mengatakan hal tersebut, karena hampir tidak mungkin baginya untuk melarikan Din dengan kekuatannya saat ini. "Sial, sepertinya hidupku akan berakhir. Han, ini sepertinya kau tangguh sekali." "Aku mengerti." Laura memegang cambuk di tangannya dengan pandangan yang mengejek. "Mari kita lihat berapa lama kau bisa bersikap tangguh." Dia kemudian mengangkat cambuk dan mencambuk Daryl dengan brutal. Plak! Suara gemuruh meledak dan daging Daryl tiba-tiba tercabik. Darah langsung membasahi pakaiannya. Daryl tidak bisa menahan napas dan dia pun menggertakkan giginya erat-oren tanpa mengeluarkan satu suara pun. Namun, rasa sakit yang menyiksa membuat matanya menerah. Mata Laura menjadi lebih kejam saat melihat ekspresinya. "Katakan, di mana 2 saudaramu yang lain?"
Daryl menggertakkan gigi dan mencibir. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Laura pun menjadi sangat marah dan mencambuk Daryl lagi dengan kasar. Tanpa mengatakan apapun. Plak, plak, plak. Cambuk itu seperti ular berapi yang melambai. Setiap cambuk ditujukan pada bagian tubuh terlemah Daryl. Seketika seluruh pakaian Daryl benar-benar basah oleh darah segar. Daryl hanya menggertakkan giginya dan 5/6 menahan rasa sakit. Akhirnya, dia merasa tidak tahan lagi dan berteriak keras, "Laura Hanson, hanya inikah yang bisa kau lakukan? Cambukmu terasa geli. Ayo, lakukan saja dan bunuh aku akan mengakui kekalahan hari ini. Jika aku masih hidup, aku akan membayarmu 10 kali lipat untuk perbuatanmu padaku hari ini." Bab 1087. Diam. Seru Laura sambil terus mencambuk Daryl yang tidak memiliki kekuatan lagi. Pandangannya mulai gelap, dan dia mungkin akan pingsan setiap saat. Setiap cambukan Laura bercampur dengan energi internal setiap kultivator biasa. Tidak akan mampu menahan lebih dari 2 cambukan. Namun, Daryl mengandalkan kitab suci. Energi yang mumi untuk melindungi tubuhnya saat menerima beberapa kali cambuk darinya. Laura pun kehilangan kesabarannya saat melihat Daryl hampir pingsan. "Aku akan membunuhmu dulu, karena kau lebih baik mati daripada banyak bicara." Laura kemudian menyingkirkan 9 cambuknya dan enek 1 internalnya. Kemudian bergejolak di tangan kanannya. Dan dia pun siap menerjang Daryl. Serangan itu begitu kuat, sehingga udara di sekitarnya pun terdistorsi. "Aku sudah selesai," pikiran Daryl menjadi kosong. "Apakah aku akan mati begitu saja? Ini tidak adil. Tidak adil." Ivene, Lily, peri kecil, Monica, Dax, dan Chester, aku khawatir waktuku sudah habis. Mari kita bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Daryl sangat lemah ketika serangan Laura mendekat. Dia bahkan tidak bisa menggunakan energi internalnya, apalagi menghindari serangan itu. Dia pun merasa sangat putus asa. Berhenti. Terdengar suara langkah kaki datang dari pintu masuk terowongan rahasia dan diikuti oleh kultivator seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Mereka datang seperti air pasang. 2/9 para kultivator ini adalah teman-teman dari keluarga Box. Mereka sangat kuat dan banyak dari mereka memiliki kekuatan tingkat martial emperor. Terlihat 2 wanita berada di belakang mereka, yaitu Ashley dan Tiffany Box. Berita tentang seorang penyusup yang memasuki aula leluhur dan melukai Robert Box telah menyebar hingga ke telinga kedua kakak beradik Box. Mereka menjadi sangat cemas setelah mengetahui ayah mereka terluka. "Cepat, tangkap wanita itu," kata Tiffany dengan cemas sambil menunjuk Laura. Mereka semua mengepung Laura sambil menghunuskan senjata. Api neraka muncul di tangannya saat Laura membalik pergelangan tangannya. Dia menggunakannya untuk memblokir serangan. "Daryl, anggap dirimu beruntung hari ini. Aku akan datang untuk mengendisi nyawamu cepat atau lambat." Bas. Laura pun memutuskan untuk tidak melawan dan melarikan diri. Sebenarnya, orang-orang itu bukanlah tandingan Laura. Namun, Laura takut jika dirinya berlarut-larut dalam pertarungan. Hal itu akan menyebabkan lebih banyak orang datang dan mendukung mereka. Situasinya akan menjadi semakin tidak menguntungkan baginya dan juga dia sudah memiliki esensi naga di tangannya. Dalam sekejap mata, Laura telah pergi. Karena orang-orang itu tidak bisa menghentikannya. Daryl. Tiffany berjalan mendekat dan tiba-tiba tersentak saat melihat Daryl berlumuran darah. Daryl berlumuran
darah dari ujung kepala hingga ujung kaki. Penampilannya sangat mengerikan, sehingga membuat Tiffany gemetar dan 4/9 benar-benar bingung. Ini terlalu mengerikan. Tapi, bukankah dia sedang ada di sekolah menyalin buku pelajaran? Kenapa dia ada di aula leluhur? Tiffany pun memanggilnya, Daryl, kau baik-baik saja. Daryl diam-diam menghela napas lega. Setelah mendengar suara Tiffany, dia menggelengkan kepalanya dan pingsan. Sebelumnya, Daryl memaksakan diri untuk bertahan dengan satu napas tersisa di dalam dirinya saat sedang disiksa oleh Laura. Dia tidak bisa lagi terus bertahan. Setelah menyadari bahwa dia tidak lagi dalam bahaya. Sementara itu di kota kerajaan dunia baru, cuaca saat ini tidak baik karena hujan. Gerimis di tempat itu tak juga berhenti, yang juga disertai dengan angin dingin utara yang berhembus. Orang-orang dari kota kerajaan biasanya tidak akan keluar dalam cuaca seperti itu. Namun, hari itu merupakan pengecualian. Karena bagian depan istana Guangping dikelilingi oleh orang-orang biasa. Banyak prajurit mengawal kereta penjara di pintu masuk istana Guangping. Di kereta penjara itu Monica Vaughn mengenakan seragam tahanan. Tangan dan kakinya diborgol dengan rantai yang terkunci kuat. Sepotong kain menyumbat mulutnya untuk mencegahnya berteriak. Hari ini Monica Vaughn diarak di jalanan. Semua orang pun sudah mengetahui perselingkuhannya dengan pria lain. Perlakuan seperti itu sebenarnya tidak pantas untuk seorang wanita. Dalam masyarakat feodal, reputasi seorang wanita lebih berharga daripada nyawanya. Begitu sebuah skandal dipublikasikan 6/9 maka konsekuensinya lebih buruk daripada kematian. Terutama gerakan seperti parade adalah sebuah serangan psikologis yang merusak wanita. Wajah Monica Vaughn memutih dan matanya tampak lesu saat dia berdiri di kereta. Air matanya terus mengalir di wajahnya seperti kalung mutiara yang patah. Monica merasa seolah-olah dirinya berada di neraka. Dia sudah dikurung selama 3 hari dan selama itu juga dia menerima siksaan yang tak terhitung jumlahnya. 3 hari kemudian Monica benar-benar kehilangan jati dirinya. Monica merasa hampa saat diarak ke seluruh kota kerajaan. Beberapa pria kekar lantas keluar dari istana Guangping membawa kursi sedan yang membawa Lady Denise. 7/9 Denise pun melihat keluar melalui tirai manik-manik kursi sedan dan sontak merasa gembira saat melihat Monica di dalam kereta penjara. Wanita jalang itu sedang diarak. Tentu saja, dia harus mengikutinya. Haha. Seluruh dunia baru akan tahu bahwa wanita itu telah berselingkuh. Setelah hari ini, Lord Kenny Brett pasti tidak akan menginginkannya lagi begitu. Dia kembali. Lord Kenny pasti akan mencintaiku setelah Monica disingkirkan. Denise tersenyum bahagia saat memikirkan hal itu. Lady Denise, salah satu prajurit, mendekatinya dan berkata, sudah. Waktunya untuk memulai pawai. Kami akan segera memulainya. Lady Denise mengangguk dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ngomong di mana anak haram itu? Ikat dia. 8/9 di bagian belakang kereta penjara dan biarkan dia melihat seberapa buruk ibunya. Bab 1088. Apa? Anak itu harus diikat dan diarak. Juga, ekspresi prajurit itu menegang dan dia pun bertanya lagi dengan hati-hati, Lady Denise, Ambrose Darby masih muda. Bukankah itu sedikit berlebihan? Denise memelototinya dan berkata tanpa rasa iba, apakah kau benar-benar memperlakukan anak haram itu sebagai putra kandung Lord Kenny, seorang anak haram dari wanita pelacur? Apa yang perlu kau takutkan?
Lakukan segera. Apakah kau mendengarku? Baik, baik. Aku akan segera melakukannya. Prajurit itu tidak berani berkata apa-apa lagi setelah melihat amarah Lady Denise. Dia langsung berbalik dan pergi. Ambrose Darby pun ikut dibawa tidak lama. Kemudian, tebu. Ambrose langsung meratap saat melihat ibunya dikurung di dalam kereta penjara. Dia hendak mendekatinya, tetapi ia dihalangi oleh para prajurit. Sudah 3 hari dia tidak melihat ibunya. Sungguh memilukan melihat anak itu menangis hingga matanya bengkak. Namun, kebanyakan dari mereka bersikap acuh tak acuh selain beberapa penjaga dan pelayan. Lady Denise bertekad untuk menghukum ibu dan anak itu. Siapa yang berani memohon belas kasihan bagi mereka? Cepat, ikat anak haram itu di belakang kereta penjara, desak Denise. Beberapa prajurit bergegas melakukan perintahnya. Mereka meraih tangan kecil Ambrose dan mengikatnya ke belakang kereta penjara. Monica awalnya mati rasa dan putus asa. Tetapi dia segera sadar ketika mendengar putranya memanggilnya Ambrose. Hati Monica hampir hancur, berkeping-keping saat melihat Ambrose diikat ke bagian belakang kereta penjara. Dia berusaha meraih anak itu, tetapi tangan dan kakinya dirantai dengan kuat. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Air matanya bercampur dengan air hujan yang terus-menerus mengalir di wajahnya. Nak, aku sangat menyesal tidak bisa melindungimu. Pawai dimulai. Seorang kapten prajurit melambaikan tangannya di bawah perintah Denise dan kereta penjara pun segera bergerak maju perlahan. 2 prajurit mengangkat papan kayu di kedua sisi kereta penjara. Di papan itu tertulis, Monica Fawn, pelacur si penjaga I1 stal kuda, berparade di jalanan. Kedua sisi jalan dipenuhi orang-orang dan sepertinya dipenuhi oleh hampir semua warga kota kerajaan. Ketika mereka melihat kereta penjara perlahan lewat, orang-orang menunjuk Monica dan mulai melontarkan hinaan padanya. Apakah itu wanita Lord Kenny Brett? Cek, C.K. Pelacur si penjaga istal kuda. Wanita. Jalang seperti itu. Benar, Lord Kenny telah memberinya kehidupan yang begitu mewah. Beraninya dia melakukan tindakan tidak bermoral seperti itu. Betapa hina dan tak tahu malu dirinya. Ada seorang anak di belakangnya. Kurasa itu anak haramnya. Teguran dan hinaan terus datang, tapi Monica tidak peduli. Semua fokusnya tertuju pada Ambrose, dan anak malang itu tersandung saat mengikuti kereta penjara di belakangnya. Dia telah jatuh beberapa kali hingga seluruh tubuhnya penuh lumpur. Wajahnya pun berubah menjadi sangat pucat. Lady Ambrose terlalu muda untuk menjalani semua ini. Hujan telah membasahi pakaiannya dan dia terus menangis karena kedinginan. Hati Monica terasa seperti ditusuk dan hampir gila karenanya. Tuhan, kesalahan apa yang telah aku perbuat? Kau bisa menghukum aku, tapi tolong kasihani anak itu. Dia masih sangat muda. Mulut Monica disumpal dengan selembar kain sehingga dia hanya bisa berteriak dalam hati saat air matanya terus mengalir. Semakin banyak orang berkumpul di kedua sisi jalan. Wanita pelacur, teriak seseorang di antara kerumunan sambil menunjuk Monica. Hal itu pun memicu orang-orang di sekitarnya untuk mulai berteriak juga. Wanita pelacur, kau sungguh tidak tahu malu melakukan perbuatan tidak bermoral. Matilah kau, wanita jalang. Orang-orang di sekitar pun mulai mengambil barang apapun yang mereka miliki, sayuran busuk, telur, kerikil dan melemparkan semua itu ke arah Monica. Monica bahkan tidak bisa menghindarinya karena seluruh tubuhnya ditutupi dengan benda-benda kotor itu.
Denise tersenyum puas melihat situasi itu. Dari kursi sedannya, wanita jalang, inilah yang kau dapatkan. Karena berani merebut cinta Lord Kenny. Brett, ibu. Ambrose menangis lebih keras. Berhenti. Memukul ibuku. Kau orang jahat. Orang jahat. Astaga. Seketika mata beberapa orang terkunci. Pada Ambrose. Orang ini. Beraninya seorang anak haram. Menegur kita. Lempar dia. Benar. Beri dia pelajaran. Detik berikutnya. Banyak dari mereka mulai melempar barang pada Ambrose. Ambrose masih terlalu muda dan lemah. Dia segera pingsan setelah dilempar beberapa telur busuk. Namun, kereta penjara masih terus bergerak maju dan menyeretnya melintasi tanah yang dipenuhi air hujan. Monica tiba-tiba merasa penglihatannya menjadi hitam dan hampir pingsan. Berhenti, berhenti. Pemimpin prajurit tidak tahan lagi dan dia berteriak agar kereta penjara dihentikan. Sebelum kembali ke kursi sedan tempat Denise berada. Lady Denise, anak itu pingsan. Dia mungkin akan mati jika kita terus melakukan ini, kata kapten penjaga hati. Hati ke arah Denise. Kenapa kau berbicara begitu banyak? Denise menatapnya dengan dingin. Kau tidak perlu peduli tentang anak haram itu. Lady Denise, kapten prajurit, memandang Ambrose dengan ekspresi yang menunjukkan perasaan sakit hati. Petik 2. Lady Denise, tidak peduli sebesar apa kesalahan yang telah dilakukan Lady Monica, namun Ambrose tidak bersalah. Persetan denganmu, Denise, menamparnya sambil berkata dingin. Kesalahan anak haram itu adalah dilahirkan ke dunia ini. Bab 1089. Kapten prajurit menghela napas sambil menatap Ambrose dengan simpatik. Ambrose pingsan dan sudah terluka parah karena diseret oleh kereta penjara. Namun, Lady Denise tidak berencana untuk melepaskannya. Kapten prajurit hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tidak melihat ke arah Ambrose. Hati Monica benar-benar hancur ketika melihat anak itu dari kereta penjara. Tidak ada ibu yang tahan melihat anaknya menderita. Namun, semua orang masih melemparkan sayur busuk dan batu kerikil tanpa henti pada Monica. Wanita pelacur ini, berhentilah. Mengaraknya dan gantung saja dia. Ya, gantung dia sampai mati. Gantung dia. Mereka terus berteriak keras sambil menatap Monica dengan kebencian yang mendalam di mata mereka. Monica tidak peduli dengan teriakan orang di sekitarnya. Dia terus-menerus memperhatikan putranya yang ada di belakang kereta penjara. Dia benar-benar sedih hingga dirinya memandikan air mata. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat kejauhan. Tubuhnya gemetar ketika melihatnya. Terdapat sebuah balok kayu tinggi dengan tali rami digantung di balok di ujung jalan. Jelas pawai ini akan berakhir ketika mereka mencapai balok kayu tersebut. Penghakiman terakhir Monica adalah digantung sampai mati di sana. Tidak. Aku tidak boleh mati. Aku tidak boleh mati. Aku belum bertemu dengan Daryl. Kami belum membesarkan anak. Kami bersama. Aku tidak bisa mati seperti ini. Monica terus meronta dan berusaha melepaskan diri. Namun, rantai logam dingin itu telah menguncinya dengan erat dan membuat perjuangannya sia-sia. Asteris 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 asteris. Di Biro Investigasi di sisi lain kota kerajaan, Lord Kenny Brett sedang duduk di mejanya dengan setumpuk file tebal di depannya. Sejak penghalang sihir antara 9 daratan menghilang, berbagai benua mulai melakukan transaksi perdagangan satu sama lain. Dunia baru siap untuk mengimpor beberapa produk teknologi, dan Kaisar Dunia baru menyerahkan masalah ini kepada Lord Kenny Brett untuk menanganinya. Dalam keadaan seperti itu, Lord Kenny
Brad tidak memiliki istirahat yang cukup selama 2 bulan terakhir. Terutama 2 minggu terakhir ini, dia jarang punya waktu untuk kembali ke istana Guangping. Karena ada terlalu banyak hal yang harus ditangani. Saat ini Lord Kenny Brad sedang berbaring di atas meja dan berencana menutup matanya untuk istirahat sejenak ketika dia mendengar suara ribut yang datang dari jalan-jalan di luar. Terganggu oleh suara tersebut, dia lalu berteriak untuk memanggil seseorang. "Hei, kemarilah." Seorang prajurit masuk dengan cepat. "Lord Kenny Brad, ada yang bisa aku bantu? Kenapa di luar berisik sekali? Apa yang terjadi?" Lord Kenny Brad mengerutkan kening dan bertanya dengan kesal. Prajurit itu menggelengkan kepalanya dengan wajah kosong dan berkata, "Aku tidak tahu, biarkan aku pergi." Dan melihatnya, dia kemudian segera keluar. Tidak lama kemudian, dia berlari kembali dengan cemas. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Prajurit itu menyeka dahinya yang berkeringat saat tiba di aula. Lord Kenny Brad, Lady ada di dalam kereta penjara dan diarak menuju tiang gantung. "Apa?" Lord Kenny Brad sangat terkejut, sehingga dia segera berdiri dan bergegas keluar. Tanpa mengatakan apa-apa, "Kekasihku dikurung di kereta penjara dan hendak digantung." Apa yang sebenarnya terjadi? Di saat yang bersamaan, di sisi Monica. "Gantung dia! Gantung dia!" Di bawah teriakan orang banyak yang marah, kereta penjara perlahan mendekati balok kayu.